Hai guys, ketemu lagi ya di part 3 ya. Oke. Biar cepet kita langsung aja ya. Jadi untuk next question itu ada travel history. Nah, tapi di sini travel history-nya itu tuh lebih spesifik itu negara yang ditanyain sama dia. Jadi, how many times have you visited the following places in the past 10 years? Jadi di sini ada disebutin beberapa country kayak Australia, Kanada, New Zealand, USA, Switzerland, and European Economic Area. Nah, apakah dalam waktu 10 tahun ini, 10 tahun ke belakang kamu pernah mengunjungi salah satu dari negara ini? Kalau misalkan iya, nanti kamu pilih aja ya. Itu disuruh nulis berapa kali gitu. Kalau emang kamu lebih dari sekali gitu. Nah, ini list country yang tadi ya. Jadi selain 5 tadi, lanjutannya ada nih, ada Austria, Belgium, Bulgaria, dan sampai selesai tuh. Nah, pernahkah kalian mengunjungi negara ini? Kalau misalkan pernah, tulis. Terus nanti kamu bakal ditanyain which country did you visit. Nah, kamu tinggal pilih aja jawabannya sesuai dengan travel history kamu sebelumnya ya. Nah, kalau kamu memang ada travel history ke salah satu negara-negara yang tadi ada di list, kamu juga bakal ditanyain what was the reason for your visit at that time. Jadi, apa alasan kamu mengunjungi negara tersebut, ya. Terus ada kapan kamu mengunjungi negara tersebut, dan berapa hari atau minggu atau bulan atau tahun kamu mengunjungi negara tersebut. Gitu. Terus ditanyain lagi, have you been to any other countries in the past 10 years? Maksudnya di sini other countries yang negara yang nggak tercantum dalam list negara yang tadi ya. Ya, nanti kamu sesuaikan aja jawabannya sesuai dengan travel history kamu. Nah, terus juga bakal ada pertanyaan kayak gini nih. Apakah kamu pernah kayak berpartisipasi dalam kegiatan teroris? Nah, ya pokoknya di part yang ini kalian benar-benar harus hati-hati bacanya, karena ini sangat sensitif ya, pertanyaan yang sangat sensitif, jadi harus benar-benar pelan-pelan bacanya gitu. Untuk daftar pertanyaannya bisa dilihat sendiri ya. Pokoknya di setiap pertanyaan harus benar-benar dibaca, karena banyak extra informationnya dan banyak yang dia mention gitu. Jadi dan tolong apapun yang ada di dalam information mereka, kalau seandainya ada salah satu yang cocok sama diri kita, pokoknya kita nggak boleh bohong ya, data kita harus jujur, karena nantinya bisa dilacak sama dia. Dan kalau misalkan kita ketahuan bohong, itu bakal susah lagi, dan bahkan bisa jadi nanti kita di blacklist sama UK gitu. Nah, next dia bakal nanyain which language would you prefer to use? Jadi bahasa apa yang kita lebih mau untuk gunakan berkomunikasi. Nah, di sini aku pilih English ya, karena Indonesia nggak ada. Kemudian untuk documents, nah ini ketika kita udah selesai ngisi form, nanti kita bakal dikasih tahu dokumen-dokumen apa aja sih yang harus kita siapin buat di-upload. Kalau sebelum-sebelumnya kan kayaknya kita cetak gitu ya, kita print, tapi sekarang udah nggak berlaku lagi ya guys ya. Jadi kita bisa mandiri gitu, self upload mandiri gitu di VFS globalnya. Nah, nanti untuk dokumen-dokumen apa aja yang bakal yang maksudnya yang harus disiapin, nanti aku bakal share di video selanjutnya. Oke? Nah, sekarang ini kalau yang tertera di sini itu mandatory documents itu the passport of travel document. Jadi paspor itu pastinya ya, paspor, dan minimal berlakunya itu 6 bulan sampai saat keberangkatan. Jadi
pastiin masa berlaku paspornya tuh masih lama ya ketika kamu berangkat. Kemudian other documents itu ada evidence of support you will receive from your sponsor, including details of what support is being provided and how. Nah, kalau misalkan nanti kamu ada sponsor, ada yang mensponsori kunjungan kamu ini, kamu harus memberikan bukti yang mendukung bahwa kamu akan dibiayai atau diterima oleh sponsor ketika kamu berkunjung ke UK. Gitu ya. Nah, next kita bakal dikasih pilihan visa kunjungan kita itu mau berlakunya berapa bulan. Nah, di situ ada 6 bulan, ada 2 tahun, ada 5 tahun, bahkan ada 10 tahun juga. Nah, di sini kalau misalkan kalian emang berencana untuk sekitar 2 minggu atau 3 minggu, kalian bisa pilih yang 6 bulan. Tapi kalau misalkan rencananya ada yang mau study mungkin atau kerja, nah kalian bisa pilih waktunya menyesuaikan dengan kebutuhan kalian masing-masing ya. Nah, setelah kamu memilih visa kunjungan tadi berapa lamanya, kamu bakal dikasih kayak gini nih, harga buat permohonan biaya untuk permohonan visa. Nah, di sini standar, kalau misalkan kamu pakai standar service itu membayar sebesar $136 USD, atau kalau misalkan dikonversi ke rupiah itu sekitar 2.071.000-an lah sekarang ya. Nah, jadi kamu harus siapin itu, dan nanti itu bayarnya biasanya sih dia pakai PayPal atau credit card gitu. Nah, sebelum kamu melakukan pembayaran, pastiin semua data aplikasi kamu, maksudnya data yang ada di form itu benar ya, karena kamu nggak bisa lagi merubah data yang kamu tulis di form setelah kamu membayar visanya. Gitu ya. Kalau untuk dokumen pendukung, dokumen yang kamu upload di VFS masih akan bisa kamu rubah sehari sebelum janji temu kamu buat biometrik. Tapi kalau misalnya untuk data form ini, ketika kamu sudah membayar, maka kamu tidak akan bisa lagi merubah isian form. Jadi pastiin dulu sebelum kamu bayar, kamu udah mengisi semua form dengan sebenar-benarnya gitu ya. Nah, ini tampilannya nanti kalau misalnya kamu mau bayar visanya ya, biaya visanya ya. Jadi itu kamu bisa bayar pakai Google Pay, kredit atau debit cards, pokoknya yang ada logo Visa atau Mastercard-nya gitu. Terus kamu juga bisa pakai PayPal gitu ya. Nah, kalau misalnya pembayaran kamu tuh sudah sukses atau sudah berhasil, kamu bakal langsung diarahin ke halaman ini. Bakal muncul nomor referensi kamu, terus tanggal pembayaran, nama, jenis visa, dan berapa biaya yang dibayarkan. Pastiin kamu maksudnya kamu direct langsung ke halaman ini setelah kamu bayar ya. Nah, terus nanti di bawahnya kamu bakal nemuin tulisan kayak gini, your confirmation has been sent to. Nah, itu alamat email kamu yang kamu udah cantumin. Nah, jangan lupa buat klik cetak konfirmasi ya, itu filenya harus di save. Pokoknya apapun yang kamu lihat harus di download ketika kamu berada di website ini, pokoknya download aja semuanya, karena bisa jadi ya maksudnya ya buat jaga-jaga aja ya, karena semuanya itu adalah hal yang penting gitu. Nah, setelah kamu membayar, masih ada beberapa tahap sebelum permohonan kamu lengkap. Salah satunya itu yang terakhir adalah upload dokumen. Ya, kalau tadi kan cuman isi form-form aja, tapi kan dokumennya belum ada. Nah, jadi kita upload dokumennya itu di websitenya VFS. Nanti dari sini dengan ngeklik itu save and continue to final task, itu kamu bakal langsung diarahin ke websitenya VFS
buat upload dokumen. Nah, ini tampilannya ketika kamu habis bayar. Nah, kamu harus selain upload dokumen tadi ya, kamu juga harus download your supporting documents checklist. Nah, jadi ini nanti kamu klik aja yang hijau itu, download checklist. Nah, di situ ada halaman buat checklist. Nah, dokumen checklist ini adalah dokumen yang wajib kamu bawa ketika kamu datang buat biometrik. Nah, untuk video selengkapnya apa-apa aja yang harus dibawa ketika biometrik nanti aku bikin di video lainnya ya. Terus yang kedua itu ada make arrangements to provide your documents and biometric. Nah, kamu di sini juga harus membuat janji temu untuk biometrikmu. Nah, VFS itu tempatnya ada 3 di Indonesia ya. Ada di Jakarta, di Surabaya, dan di Bali. Nah, kamu tinggal pilih aja kamu mau biometrik di mana. Tapi khusus untuk Surabaya dan Bali itu kamu bakal dikenain biaya tambahan sekitar 1 jutaan gitu ya. Aku kurang tahu juga sih kenapa, tapi yang jelas itu mungkin untuk biaya pengiriman paspor kamu ya, dan biaya operasional dan lain-lain lah ya. Tapi kalau misalnya untuk Jakarta itu nggak bayar sama sekali, jadi cuman bayar buat apply visanya aja tanpa ada biaya tambahan lagi kayak gitu. Nah, terus di bawahnya itu kamu juga ada kamu bisa mengunduh atau download salinan formulir permohonan. Nah, ini penting sih ya menurutku, buat kalau misalkan kamu ngerasa nggak pede, maksudnya ngerasa kok kayaknya formnya tuh ada yang salah apa gimana, kamu bisa coba buat unduh lagi formulirnya, kamu bisa teliti lagi, dan kalau emang ternyata masih ada yang salah, ya kamu bisa sih cancel. Nanti uangnya bakal dibalikin ke kamu, tapi kamu jadinya harus ngulang lagi dari awal untuk ngisi formnya. Jadi daripada seperti itu, aku saranin banget sebelum kalian bayar visanya, kalian harus bener-bener melototin itu form, pokoknya jangan sampai ada yang salah. Jadi kamu nggak perlu bolak-balik buat cancel application gitu ya. Tapi kalau seandainya kamu terpaksa banget buat cancel application karena emang ada yang kurang atau ada yang salah, kamu boleh klik itu cancel your application dan kamu bisa ulang lagi gitu dari awal ya. Oke guys, segitu dulu ya. Di next video di part 4 aku bakal bikin video gimana caranya buat bikin janji temu biometrik. Oke, see ya.